Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sebuah kamar yang gelap gulita, aku menggapai-gapai sendirian. Aku coba mencari-cari arah keluar dari kegelapan kamar itu. Lelah mencari, akhirnya aku melihat kilauan cahaya yang datang dari sebuah tempat tidur berwarna putih dan bersih. Aku hampiri cahaya itu. Namun langkahku terhenti karena di hadapanku ada seorang wanita yang sedang bermandikan darah, duduk sambil menjulurkan kedua belah kakinya. Wanita itu seperti mengucapkan sesuatu. Aku coba memanggil. Malangnya, jeritanku tidak dihiraukan oleh wanita itu. Dia terus duduk sambil memperhatikan sesuatu yang berwarna kemerahan. Tiba-tiba, suara tangisan wanita itu bergema, memenuhi segenap ruang kamar. Aku perhatikan gerak-geriknya. Dadaku langsung bergetar. Siapakah dia? Dan kenapa wanita ini keadaannya seperti itu? Menakutkan. Aku dengar wanita itu menangis lagi, kemudian mengerang kesakitan. Suaranya semakin membuat telinga ini sakit. Tiba-tiba aku lihat dari kedua celah kakinya tersembul daging sebesar kucing. Aku tersentak. Kenapa dengan wanita ini? Sakitkah dia? Keadaannya sungguh sengsara, bagai menanti saat-saat untuk mati. Aku pun muntah melihat itu. Melihat tindakan wanita itu yang menarik satu persatu daging yang keluar dari kedua celah kakinya. Yang keluar itu macam-macam bentuknya. Ada yang berkepala, tetapi tidak berlengan. Ada yang berkaki, tetapi kepalanya terputus. Sungguh mengerikan. Wanita itu meratap lagi. Aku turut mengalirkan air mata, melihatnya sedang bertarung dengan maut. Aku harus membantunya, menolong dia segera dari kesengsaraan itu. Lalu kaki ini mencoba melangkah, mendekati tubuh yang penuh derita itu. Tetapi aku tidak mampu beranjak. Aku coba gerakan tangan. Ingin ku gapai tubuhnya. Tapi usahaku tuh tetap sia-sia. Aku tatap wajah wanita itu, rambutnya yang panjang, menutupi muka, membuat aku susah untuk melihat wajahnya. Aku menjerit sekuat tenaga memanggilnya, tapi wanita itu tetap tidak mendengarku. Wanita itu tetap tidak melihat ke arahku. Dia masih menarik-narik daging merah yang mengerikan itu. Sambil menangis, gumpalan-gumpalan itu dicampakannya. Tempat tidur yang putih itu disimbahi darah pekat, baunya yang anyir menusuk-nusuk indraku. Ketika dia berpaling, aku tatap wajahnya. Wajahnya mirip denganku. Rambutnya, lengannya, dan bentuk tubuhnya serupa tubuhku. Aku bertanya-tanya sendiri, kenapa aku yang berada di atas tempat tidur itu? Kenapa darah-darah merah itu membasahi tubuhku? Dan kenapa daging-daging merah itu keluar dari rahimku? Aku mencoba menarik wanita yang persis denganku itu, tapi aku tidak dapat menggapainya. Tanpa disadari, air mataku terus mengalir. Aku menangis dan terus menangis menyaksikan diriku sendiri dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Tolong, tolong, jeritku pada saat itu. Aku coba meminta tolong agar ada orang yang datang membantu. Tapi tidak ada.
Tidak ada seorang pun yang kulihat di dalam kamar kecil itu. Hanya ada aku dan wanita yang wajahnya mirip denganku yang berada di atas tempat tidur itu. Aku meronta-ronta dan tiba-tiba aku tersentak. Tubuhku basah, bukan basah karena darah, tapi keringat. Mimpi. Ternyata barusan itu cuma mimpi. Sungguh mengerikan. Sepanjang malam aku menangis. Aku takut sekali dengan mimpi itu. Aku tidak mau apa yang aku lihat tadi akan menjadi kenyataan. Aku takut. Aku tidak mau diriku disakiti seperti mimpi tadi. Bukan aku yang melakukan semua itu. Bukan. Gadis-gadis muda di luaran itu yang menggugurkannya. Mereka yang bunuh janinnya sendiri. Bukan aku. Tapi, siapa yang melakukannya? Siapa yang menarik janin-janin itu keluar dari rahim mereka? Aku ragu. Sekali lagi perasaan takut mendera diriku. Lalu aku rapatkan jari-jariku. Aku membantu gadis-gadis itu menggugurkan bayi mereka. Perasaan bersalah mulai bersarang dalam jiwa. Aku benar-benar merasa diri ini terlalu keji atas apa yang telah kulakukan selama ini. Aku pembunuh. Daging-daging kecil yang aku keluarkan dari rahim mereka itu adalah bagian dari janin-janin yang aku buang dulu. Bukan milikku. Tapi nyawa-nyawa yang tidak bersalah itu kepunyaan gadis-gadis yang datang meminta bantuan untuk membunuh anak dalam kandungan mereka sendiri. Iya, aku memang bersalah. Memang akulah yang bersalah karena melakukan perbuatan keji itu. Seharusnya aku membantu mereka. Mereka kaum yang lemah, sama seperti aku. Tapi karena uang, aku sanggup meracuni pikiranku sendiri. Aku membantu mereka membunuh nyawa yang tidak berdosa itu. Aku gunakan keahlianku yang ada pada jalan yang salah, yang merusak gadis-gadis muda belia. Betapa berdosanya aku. Mengenang apa yang telah aku lakukan selama hampir 3 tahun. Air mataku mengalir deras di atas tempat tidurku. Aku kesal dengan yang aku lakukan selama ini. Dan saat itu, wajah Imah datang, menari-nari di kepalaku. Di antara ratusan gadis yang pernah datang menggugurkan janin mereka, Imahlah yang paling kuingat. Karena gadis ini sering datang ke klinikku. Aku berdosa padanya. Aku paksa gadis itu menggugurkan kandungannya. Kamu mau bayi ini atau tidak? Itulah tanyaku kepada Imah pada saat itu. Dan Imah pun menggelengkan kepalanya. Wajahnya langsung menunjukkan perasaan sedih. Nah, kalau begitu gugurkan saja. Itu adalah saranku kepada dia. Aku yakinkan gadis itu bahwa segala urusan akan selamat dan selesai. Hanya 2 jam saja. Setelah gadis itu menandatangani surat perjanjian, aku memulai tugasku. Jari inilah yang membius tubuh Imah, dan aku membunuh janin itu, serta menariknya keluar dari rahim. Sejak itu, Imah sering keluar masuk klinik. Bukan sekali, tetapi 4 kali berturut-turut wanita itu datang, bertemu denganku. Ini berarti 4 kali juga hidup gadis ini dihamili oleh kekasih yang tidak bertanggung jawab.
belum ada gadis yang berani seperti Imah. Kalau ada pun, hanya 1 atau 2 kali yang datang. Tidak seperti Imah yang 4 kali menggugurkan janinnya. Pada kali kedua, Imah datang ke klinikku. Aku bertanya, bagaimana dia bisa hamil lagi? Dia memberitahu semua itu gara-gara tinggal serumah dengan kekasihnya, Hadi. Lelaki itulah yang menyuruhnya menggugurkan janin tersebut. Kalau tidak, Hadi akan meninggalkan Imah. Hanya 1 kali aku melihat lelaki itu datang bersama Imah. Kali pertama pasangan ini menggugurkan bayi mereka. Selepas bayi itu digugurkan, Imah tinggal serumah dengan Hadi lagi. Kali ketiga, Imah datang. Aku bertanya, "Mana Hadi?" Gadis itu diam. Apabila aku bertanya, "Tidak sayangkah pada bayi dalam kandungannya itu?" Imah menggelengkan kepala. Dan setelah aku menggugurkan bayinya, barulah Imah cerita apa sebenarnya yang telah terjadi. Kata Imah, Hadi menyalahkan dirinya karena mengandung bayinya itu. Malah Hadi juga menghajar Imah. Kata wanita itu lagi, Hadi marah karena dia tidak punya uang untuk menanggung biaya menggugurkan bayi. Jadi beberapa kali dia memukul perut Imah, namun kandungan itu terus membesar. Mau tidak mau, Imah harus meminjam kepada teman-temannya. Aku simpati melihat Imah yang datang dengan bibir pecah dan badan lebam di sana-sini. Aku nasihati dia agar meninggalkan saja lelaki jahanam itu. Kenapa mesti membiarkan diri diperlakukan seperti binatang? Imah mengangguk. Dia berjanji akan memulai hidup baru tanpa Hadi. Aku yang mendengarnya langsung gembira. Aku berdoa agar gadis ini benar-benar sadar dan mengubah haluan hidupnya. Tapi kata-kata Imah hanyalah tinggal kata-kata. Imah terus hidup dalam pelukan lelaki kejam itu dan hamil untuk keempat kalinya. Aku terkejut melihat gadis ini datang dengan tubuh yang kurus dan aku pun berkata pada Imah, "Jangan gugurkan lagi, bahaya." Tapi Imah menangis, merayu-rayuku untuk tetap mau membuang anak dalam perutnya itu. Katanya, jika anak itu tidak digugurkan, dia akan di-PHK dan sudah pasti masa depannya akan suram. Imah tidak mau mengecewakan ibu dan ayahnya di kampung. Dia juga tidak mau Hadi meninggalkannya seorang diri. Akhirnya aku terpaksa menyetujui keputusan Imah. Aku bius gadis ini dan aku tarik janin berusia 3 bulan itu keluar. Ketika Imah sadar dari tidurnya, aku serahkan janin itu kepadanya. Aku tahu, sebagai seorang yang beragama Islam, mereka sepatutnya mengebumikan janin itu. Tapi sama seperti sebelumnya, Imah menolaknya. Dia bergetar bila ku berikan bungkusan berisi mayat janinnya. "Buang saja, aku tidak mau," ucapnya bergetar. Lalu aku buang saja mayat kecil itu ke dalam tempat pembuangan medis. Bukan hakku, jadi tidak perlulah aku mengurusnya. Seperti biasa, pada setiap petang, puluhan bungkusan janin yang kami gugurkan akan dibuang ke dalam sebuah tong besar lorong kecil belakang klinik. Lalu pada malam harinya, kami selalu menguburkan bungkusan-bungkusan janin itu di halaman belakang klinikku. Memang, akulah yang bersalah. Aku kejam, sama seperti lelaki yang merusak hidup gadis-gadis belia itu. Pada siapa perlu aku memohon maaf?
Pada gadis-gadis yang pernah datang menggugurkan anaknya? Atau pada imah yang kini hidup terombang-ambing tanpa arah? Aku takut bila aku mengingat-ingat apa yang telah aku lakukan. Aku takut mimpi buruk itu akan berulang. Aku tidak mau melihat diri ini berdarah-darah dan menarik-narik daging itu lagi. Lalu aku mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaan ini. Aku tidak sanggup melihat lebih banyak lagi gadis yang menjadi mangsa kekejaman lelaki datang memintaku untuk menggugurkan bayi mereka. Aku tidak mau lagi. Sore itu, aku duduk di teras klinikku. Baru saja pagi tadi aku memasang pengumuman bahwa klinik ini tutup untuk selamanya. Aku coba menelpon teman kuliahku dulu. Dia sahabatku. Sahabat yang sudah lama sekali tidak aku hubungi. Aku mengingat terakhir kali aku berhubungan dengannya sewaktu kami sama-sama lulus kuliah kedokteran. Aku bercerita banyak dengannya tentang apa yang selama ini aku kerjakan. Sahabatku terdiam. Belum sempat sahabatku memberikan tanggapan tentang hal yang aku ceritakan. Tiba-tiba aku melihat klinikku sudah dikepung oleh warga. Aku panik, aku bingung dan bertanya-tanya, ada apa ini? Yang aku dengar hanya teriakan warga dan belum sempat aku menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba aku rasakan sakit di bagian belakang kepalaku. Aku pegang bagian belakang kepalaku. Darah. Aku hanya sempat tersadar sejenak kalau kepalaku terkena lemparan batu. Segera tubuhku roboh di tempat. Aku sempat melihat bagian depan klinikku sudah terbakar api. Dan pandanganku pun menjadi gelap. Malam ini, aku temui sahabatku itu. Aku mulai bercerita lagi tentang kisahku selama ini. Aku menyesal, aku menangis di depannya. Aku benar-benar bertaubat. Dia hanya diam, duduk di seberangku, sambil terus menatapku lekat-lekat. Hampir semalaman aku bercerita dengannya, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku pun mulai kesal. Aku bertanya, "Kamu ini kenapa sih? Hampir semalaman aku bercerita, tapi gak ada tanggapan apapun." Tiba-tiba, temanku berdiri dan membelakangiku. Lalu dia berkata, "Lihatlah dirimu. Kamu itu sudah meninggal 3 hari yang lalu." Dan yang di dalam cerita itu adalah si A, yaitu teman si B sendiri. Kebetulan si B adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan pada saat itu, si A ketika dia sudah tidak ada, dia datang menemui si B dan menceritakan semuanya. Semua yang pernah dia lakuin dan semua yang terjadi dalam hidupnya. Lalu si B pun mengingatkan si A kalau dia sudah tidak ada. Terima kasih B karena sudah mau berbagi kisah.